Halo semuanya, kali ini gue bakal bahas film yang berjudul Alice in Borderland episode 1 dan episode 2. Tapi sebelum itu, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Cek 1, 2, 3, kita ke videonya. Film diawali dengan memperlihatkan seseorang yang sedang bermain game. Orang itu bernama Roy Arisu. Arisu didatangi oleh adiknya. Adik Arisu tampak kecewa karena Arisu melewatkan panggilan bekerja untuk yang kesekian kalinya. Tampak Arisu yang kecanduan game tersebut pergi meninggalkan adiknya. Scene berganti kepada Karube yang sedang berciuman dengan pacar sang bos pemilik bar. Tampak bos pemilik bar ternyata ada di situ dan memergoki mereka. Alhasil, Karube pun dipukuli sang bos, tetapi Karube melawan dengan memukul balik dan ia pun dipecat. Scene berganti kepada satu lagi kawan baik Arisu yang bernama Chota. Tampak Chota sedang mengambil uang di ATM dan uang itu diberikan kepada ibunya, tetapi tampak Chota yang keberatan memberikan uang itu kepada ibunya. Kini mereka bertiga sedang mengalami hari yang buruk. Arisu mengajak mereka untuk bertemu di tengah kota untuk menceritakan keluh kesah mereka. Sambil berdiri menyender, mereka berbincang untuk menenangkan pikiran mereka. Dan tiba-tiba, Karube langsung menggendong Arisu dan membawanya ke tengah-tengah jalan. Dan diikuti Chota yang merekamnya sambil kegirangan. Saking asiknya mereka, tanpa sadar, ternyata sudah saatnya untuk kendaraan yang melintas. Dengan panik, mereka langsung berlari ke arah pinggir jalan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan membuat jalanan menjadi macet. Lantas, mereka berlari ke arah toilet dan bersembunyi di dalamnya. Tak lama mereka bersembunyi, tiba-tiba lampu toilet mati secara mendadak. Mereka bingung dan mencoba untuk keluar. Tampak toilet yang tadi ramai, tiba-tiba menjadi sepi. Mereka mencoba berjalan keluar dari area toilet menuju jalanan yang tadi. Betapa kagetnya mereka saat melihat orang yang tadinya ramai, tiba-tiba kota menjadi sepi. Orang-orang hilang secara misterius. Akhirnya, mereka berpencar mencari kemana perginya penduduk kota. Terlihat, Karube pergi ke bar tempatnya bekerja tadi, dan dia tak melihat siapapun di sana. Chota pergi ke kantornya, berharap di sana ada rekan kerjanya. Akan tetapi, tidak ada siapapun di sana, kecuali Chota itu sendiri. Arisu pun pergi mencari orang yang lain di sekeliling kota, berlari sambil berteriak. Sama saja, Arisu juga tidak menemukan siapapun. Dan akhirnya, mereka bertiga kembali bertemu di jalanan tempat semua orang menghilang itu tadi. Sampai malam hari, mereka terus berada di sana, sambil memikirkan kemana para penduduk kota perginya. Dan tampak Arisu mulai menyukai kondisi ini, karena anggapannya nyaman dan tak perlu memikirkan masalah mereka lagi. Saat mereka sedang bercanda, tiba-tiba lampu dari sebuah gedung menyala. Ada tulisan game di sana, dan ada anak panah yang menuju ke sebuah arah. Sontak, mereka langsung mengalihkan pandangan ke arah yang ditujukan tersebut. Mereka langsung bergegas pergi menghampiri cahaya tersebut. Sesampainya di sana, mereka melihat sebuah gedung yang lampunya menyala. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung memasuki gedung itu secara hati-hati. Mereka terus masuk. Tanpa mereka sadar, mereka telah melewati sebuah pagar laser. Terdapat handphone di situ dengan catatan satu orang boleh mengambil satu handphone. Mereka dikagetkan oleh seorang wanita dan ternyata bukan mereka bertiga yang tersisa di kota tersebut.
Wanita tersebut bernama Shibuki. Shibuki mengambil tanda pengenal tempat Chota bekerja dan langsung melemparnya ke pagar laser. Arisu dan teman-temannya kaget melihat tanda pengenal Chota bolong terkena tembakan laser. Tak lama, datang lagi gadis SMA yang langsung berlari ke arah mereka. Arisu dan teman-temannya ingin melarang gadis SMA tersebut mendekat, tetapi dengan polosnya gadis tersebut masuk ke dalam pagar laser dan tidak bisa kembali lagi. Mereka melihat handphone yang menandakan waktu permainan akan segera dimulai dan tiba di suatu ruangan, di mana ruangan tersebut mereka memulai permainan yang harus memilih pintu hidup atau mati. Karube melihat ke bawah dan ternyata ada gas yang muncul dari bawah. Pada detik-detik terakhir, Arisu, Karube, Chota, dan Shibuki bisa selamat dari tantangan pertama, tetapi tidak dengan gadis SMA tersebut. Di tantangan selanjutnya, mereka terus berdebat, dan Arisu mulai mengingat bentuk dari gedung tersebut. Arisu menggambar peta gedung tersebut dan berhasil melewati pintunya tepat waktu. Setelah menggambar peta tersebut, dengan gampangnya Arisu dan yang lainnya melewati tantangan demi tantangan yang lain. Sampai pada saat Arisu menyadari ada yang salah dari petanya. Dia pun meminjam rekaman Chota pada tantangan awal, dan dia melihat pintu yang dilewati siswi SMA. Ternyata tidak ada pintu di depannya. Sampai akhirnya ia tahu peta gedung itu yang sebenarnya. Tapi pada saat ingin keluar, waktu sudah terlanjur habis, dan akhirnya Chota terkena api dan menyebabkan luka bakar pada kakinya. Terlihat mereka mendapatkan kartu yang terletak di meja, dan mereka mendapatkan tambahan visa 3 hari. Datanglah seorang bapak-bapak yang terlihat sudah frustasi, yang mana ternyata visanya habis malam itu, dan seketika ia langsung ditembaki sinar laser dari atas. Scene memperlihatkan seorang gadis yang bernama Yuzuha Usagi sedang memanjat tebing, dan ia terjatuh. Beruntung, ia masih bisa selamat karena tali yang dipakainya masih sempat ditahan oleh ayahnya. Itulah kenangan masa lalu Usagi bersama ayahnya. Arisu mencoba mengambil mobil yang berada di tengah jalan, tapi percuma karena mobil itu tidak bisa menyala. Lantas, ia pun pergi dari situ dan langsung menemui teman-temannya yang lain untuk makan siang. Saat ditanya sedang apa yang dilakukan Shibuki saat semua orang menghilang, dia pun berbohong. Dia mengatakan dia sedang bekerja, padahal dia sedang berada di kamar hotel bersama bosnya. Sedangkan Arisu dan yang lainnya mengatakan ia sedang bersembunyi di dalam toilet dan secara tiba-tiba semua orang menghilang. Dan Arisu berbicara sambil memegang kartu yang mereka dapatkan tadi malam. Ia berkata pasti ada orang yang mengendalikan permainan ini. Saat sedang berdua dengan Arisu, Karube mengajak menyelesaikan permainan berikutnya, hanya berdua saja, dengan Arisu tanpa mengajak Chota. Karena dia takut kalau Chota dipaksa bermain, lukanya akan bertambah parah. Mengingat di permainan akan banyak orang yang bermain, itulah satu-satunya cara untuk mereka menemukan orang yang tersisa, berharap ada salah satu dari mereka yang merupakan dokter dan bisa mengobati Chota. Permainan pun akan segera dimulai. Usagi tiba di sana dan melihat sudah banyak orang yang berkumpul untuk menyelesaikan permainan. Karube dan Arisu, mereka langsung mengambil handphone dan ternyata
Kesulitan permainan ini adalah 5 skop. Sedikit gue jelasin, setiap lambang kartu memiliki jenis permainan yang berbeda. Kartu keriting itu berarti permainan yang membutuhkan keseimbangan otak dan fisik pemain. Kartu skop memerlukan kekuatan ekstra pemain. Kartu waji merupakan lambang dari permainan yang berfokus pada mental pemain. Sedangkan kartu hati itu yang paling kejam dan paling sulit karena menyerang psikologi serta perasaan pemain. Terlihat Chota dan Shibuki tidak ikut ke permainan selanjutnya dan mereka saling bertukar cerita. Para pemain mulai mengambil posisi untuk memulai permainan. Nampak seorang bermain bernama Chizia sudah sangat ahli dalam permainan ini. Bisa kita lihat dari sikapnya yang tenang. Usagi merasa ada yang datang. Ia pun langsung berlari. Arisu dan para pemain lain sedang berusaha mencari pintu yang tidak terkunci untuk menyelesaikan permainan ini. Pada saat mencari pintu yang tidak terkunci, Arisu dan yang lainnya mendengar suara. Mereka pun langsung mencari asal suara tersebut. Mereka dikagetkan dengan seseorang yang terjatuh karena tertembak. Saat Arisu dan Karube mengintip, di situ sudah ada si pengejar dengan membawa senjata yang langsung menembak mereka. Beruntung, tembakan si pengejar tidak mengenai mereka berdua. Akhirnya mereka lari. Arisu dan Karube bersembunyi di sela-sela tembok dan pengejar tidak mengetahui keberadaan mereka. Situasi di arena permainan semakin kacau. Para pemain mulai ditembaki oleh si pengejar. Berpindah pada Chota yang trauma akan masa lalunya. Ia melihat ibunya memberikan sesuatu kepada seseorang yang dianggap suci. Setelah itu, ibunya dibawa ke suatu ruangan dan mulai membuka bajunya. Makanya, di awal video tadi, Chota terlihat kesal dan tidak ingin memberikan uangnya kepada ibunya. Arisu dan Karube mengintip si pengejar. Arisu mulai berteriak memberitahukan posisi si pengejar dan mengajak para pemain untuk bekerja sama. Usagi yang sedang mencari ruangan yang tidak terkunci bertemu dengan seorang wanita tua dan juga si pengejar. Si pengejar langsung menembak mereka, yang mana wanita tua tersebut tertembak sedangkan Usagi berhasil melarikan diri. Waktu terus berjalan dan pada saat ada seseorang yang ingin membuka salah satu pintu, terlihat ada yang menembakinya, yang mana itu adalah si pengejar yang menembaknya dari jarak yang sangat jauh. Arisu pun langsung menyelamatkannya. Mereka terus berlari mencari pintu yang tidak terkunci dan bertemu dengan Aguni dan temannya. Aguni mengajak Karube untuk menyerang si pengejar, yang mana dilarang oleh Arisu, dan datang juga Usagi yang melompat dari lantai atas. Usagi langsung melompat lagi turun ke lantai bawah untuk mencari pintu yang tidak terkunci. Dan mulai Karube, Aguni, dan anak buahnya memancing si pengejar untuk mengikuti anak buah Aguni, di mana Aguni dan Karube sudah bersembunyi untuk menyerang si pengejar. Akan tetapi, Aguni membiarkan anak buahnya tertembak dan Aguni langsung menyerang si pengejar. Terjadi pertarungan antara Aguni yang dibantu dengan Karube melawan si pengejar. Sementara Arisu menyadari bahwa ada kejanggalan pada saat si pengejar menembak dari jarak yang jauh tadi. Lantaran si pengejar tidak pernah menembak dari jarak yang sejauh itu. Arisu pun langsung mengecek pintu tersebut. Dan di sana dia bertemu dengan Chizia yang ternyata juga menyadarinya. Arisu dan Chizia pun mulai membuka pintu tersebut. Dan benar saja, pintu tersebut tidak terkunci. Mereka memasuki ruangan itu secara perlahan. Dan tiba-tiba muncul seorang pengejar lain yang bersembunyi di ruangan itu dan langsung menembaki mereka berdua. Pada saat ingin menekan tombol stop permainan, Arisu kesulitan karena tombol itu harus ditekan oleh 2 orang sekaligus.
dan Arisu pun berteriak kepada pemain lain agar naik ke apartemen 406 karena zona amannya ada di sana. Si pengejar pun berhasil masuk ke dalam ruangan dengan cara menembak pintu hingga terbuka. Beruntung Arisu masih bisa menghindari dari tembakan si pengejar. Tak lama Usagi yang terlihat memanjat gedung tersebut sampai di tempat Arisu berada. Tepat 1 detik sebelum bom meledak, Arisu dan Usagi pun berhasil menekan tombol secara bersamaan, yang mana pertanda permainan selesai dan dimenangkan oleh Arisu dan yang lainnya. Terlihat si pengejar dipasangi kalung di lehernya, yang berarti si pengejar juga dipaksa untuk mengikuti permainan ini. Pada akhir episode, terlihat Karube menemukan HT. HT tersebut mendapat panggilan dari seseorang yang menyuruhnya untuk kembali ke pantai. Dan episode bersambung.